Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kita membaca kitab Al-Muqabasat, mari kita bersama-sama menghadiahkan suratul Fatihah untuk sahabi hadil kitab Abu Hayyan Asyadili Abu Hayyan At-Tauhidi wa Rasulihi wa Furu'ihi wa asatidihi Abu Sulaiman As-Sistani wa jami'i masyayikhina wa ulama'ina wa asatidina wa ikhwanina wa abaina wa ummatina wa lana wa liman istama'ana hadza sya'unillahi lahum wa lana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan, ada yang mau membaca? Mulai dari apa kemarin? Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqabasatun fi annal khaira alal haqiqati huwal muradu bidatihi wal khairu bil isti'arati huwa al muradu bi ghairihi. Wa sami'tu Aba Sulaimana yaqulu al khairu alal haqiqati huwal muradu bidatihi wal khairu bil isti'arati huwal muradu bi ghairihi wal muradu minhu ma yuradu bidatihi faqat wa ma yuradu bi ghairihi faqat wa minhu ma yuradu bidatihi wa li ghairihi walladhi yuradu li ghairihi faqat bimanzilatid dawa'i walladhi yuradu lidatihi faqat bimanzilatis sa'adati walladhi yuradu lidatihi wa li ghairihi bimanzilatis sihhati. Bismillahirrahmanirrahim. Muqabasat yang ke-81 fi annal khaira alal haqiqati. Pembahasannya di dalam sesungguhnya kebaikan secara hakikat huwa al-muradu lidatihi, yakni muradnya, maknanya itu untuk zatnya sendiri, lidatihi. Wal khairu bil isti'arati, dan khair, kebaikan dengan makna pinjaman, huwa al-muradu li ghairihi, yakni maknanya untuk selainnya. Wa sami'tu Aba Sulaimana yaqulu, saya mendengar Abu Sulaiman berkata, berpendapat, al khairu alal haqiqati, kebaikan secara hakikat, huwa al muradu lidatihi, yakni maknanya untuk zatnya sendiri. Wal khairu bil isti'arati, dan khair dengan makna isti'arah atau makna pinjaman, huwa al muradu bi ghairihi, yakni maknanya untuk selainnya. Wal muradu, maksud dari perkataan tersebut, minhu ma yuradu lidatihi, minhu darinya al khair, yuradu yang dimaksud adalah lidatihi faqat, untuk zatnya sendiri saja. Wa ma yuradu li ghairihi faqat, dan tidak dimaksudkan untuk selainnya saja. Sesuatu, bukan nafi itu. Itu sesuatu. Wa ma yuradu li ghairihi faqat, dan sesuatu yang dimaksudkan
untuk lain. selainnya saja. Wa minhu ma yuradu li dzatihi wa li ghairihi. Dan termasuk juga sesuatu yang dimaksudkan untuk li dzatihi, untuk zatnya sendiri, wa li ghairihi, dan untuk selainnya. Walladzi yuradu li ghairihi faqat. Dan yang dimaksudkan atau yang dimaksudkan li ghairihi, untuk selainnya saja. Bimanzilati dawai, pada kedudukan obat. Seperti halnya pada kedudukan obat. Walladzi yuradu li dzatihi, dan yang dimaksudkan untuk zatnya sendiri, faqat saja. Bimanzilati sa'adati, seperti halnya kedudukan kebahagiaan. Walladzi yuradu li dzatihi wa li ghairihi, dan yang dimaksud untuk zatnya sendiri dan untuk selainnya, itu bimanzilati sihati, seperti kedudukan kesehatan, sehat. Oke ya, kita muqobasat yang ke-81 ini berbicara tentang satu konsep. Kalau bilang konsep itu satu kata tetapi memberikan makna yang kompleks, itu namanya konsep. Ide-ide yang kompleks itu satu konsep. Jadi kalau gelas itu bukan konsep, gelas itu nama untuk sebuah benda. Tapi kalau benda, kata benda itu sudah konsep, karena terdiri dari banyak macam. Nah, kebaikan itu konsep. Kenapa dikatakan konsep? Karena sangat problematik, sangat complicated gitu ya. Makanya dikatakan sebagai konsep. Nah, konsep tentang kebaikan ini di muqobasat yang ke-81 ini seyogianya kita tidak lupa dengan muqobasat yang sebelumnya. Kemarin kita bicara tentang maujud, becoming. Becoming itu ada persoalan yang namanya being. Ada proses. Kan begitu kan? Kemenjadian kacamata itu berangkat dari being. Ada yang ideas, ada ide, ada form, surah, ada maddah. Kemarin kan begitu. Surah itu adalah formanya, ideasnya, bentuknya dalam bahasa sederhana. Sementara maddahnya itu adalah barang kacamata itu. Kita kemarin sudah sangat filosofis membahas tentang persoalan antara konsep di satu sisi dan peristiwa di sisi yang lain. Sejak dari kemarin juga sebenarnya ada tobi'ah, kan begitu kan? Tobi'ah, tobi'atun, matbu'un, toba', mawjud. Ini bicara antara dua hal, yaitu forma dan materi. Sesuatu yang intelligible, intelektual, quwwah, dan realitas. Nah, sekarang bicara kebaikan. Loh. Baik. Apa itu baik? Tuh. Apakah itu ide ataukah baik itu baca bismillah kalau mau makan? Nah, sama enggak itu? Gitu loh. Ternyata bukan masalah sama atau tidak sama, tetapi kita harus paham betul tentang bagaimana kita memahami baik, gitu. Sehingga tidak dibenturkan nanti, gitu. Karena kan sering begini, contoh sederhana, alah kamu sodakoh ya baik, tapi niatmu kan cuman, nah niatnya kan kamu kan cuman pamer, mana dapat pahala, bisa jadi kebaikan itu dosa. Loh, kalau begitu mana kebaikan? Gitu. Artinya sodako pamer
konsep kebaikan menjadi hilang. Tapi sebenarnya tidak sederhana itu. Kan begitu. Masalah pamer tidak pamer itu sesuatu yang lain sebenarnya. Sesuatu yang lain. Bahwa sodako itu adalah kebaikan li ghairihi. Applied goodness. Kebaikan yang aplikatif, yang diterapkan. Kebaikan yang dilaksanakan. Kan begitu kan? Ini kebaikan li ghairihi. Karena kebaikan yang menempel kepada tindakan. Fi'al. Kebaikan yang menempel kepada tindakan. Iya, karena kamu ngasih uang ini mas, sodako. Ini kan tindakan. Kebaikannya ada pada sodakohnya. Urusan dengan ria dan tidak ria itu sebenarnya sudah yang lain loh. Karena ini murni memahami khair li ghairihi. Artinya apa? Saya melaksanakan sodakoh itu adalah khair yang menempel kepada tindakan. Nilai yang menempel pada materi yang dinilai. Nilai baik yang menempel pada tindakan. Yang kemudian tindakan itu dianggap sebagai baik. Gitu. Jadi banyak contohnya. Tetapi sebelum itu, ya kembali di sini dikatakan bahwa khair itu ada yang bersifat hakiki, ada yang bersifat majazi. Gampangannya begitu deh. Kebaikan yang hakiki adalah substansi dari kebaikan itu sendiri. Kebaikan secara hakiki ada pada konsep kebaikan. Kebaikan yang hakiki ada pada ide tentang kebaikan. Gitu loh. Kalau tidak ngerti konsep, ide tentang kebaikan. Pertanyaannya, apa itu ide tentang kebaikan? Ya, kembali lagi muter-muter kayak telur sama ayam. Ya konsep. Rumusan tentang kebaikan. Rumusan-rumusan tentang kebaikan yang dipastikan kebenarannya. Jadi itu rumusan konsep tentang kebaikan yang dipastikan kebenarannya itu fil haqiqah. Makanya huwa al-muradu li dzatihi. Yakni kebaikan yang dimaksud ada, yang dikehendaki di dalam zatnya, substansinya kebaikan itu sendiri. Dalam arti apa? Konsep. Itu yang hakiki. Sementara kalau kebaikan ini menurun kepada tindakan, berarti kan ini berkaitan dengan yang lain. Apakah berkaitan dengan yang lain itu pelakunya atau kepada yang lainnya? Pokoknya berkaitan dengan yang lain. Itu kebaikan li ghairihi atau kebaikan majazi. Kalau sudah majazi, Mas, mesti itu interpretable, debatable. Loh, ya enggak? Loh, ini mesti itu debatable. Walau gitu aja baik. Bukan, enggak baik kalau menurut saya. Ini biasa saja. Kerja bakti itu kebaikan atau kewajiban? Bingung kan? Itu debatable, kebaikan. Kata siapa itu kewajiban aja. Itu. Kebersihan itu kewajiban atau kebaikan? Kewajiban, bukan kebaikan. Ini problematik ini. Karena apa? Karena sudah menyangkut dengan aplikasi dan menempel kepada ghair. Sehingga majazi, konsekuensi dari majazi itu penuh dengan tafsir. Begitu. Misalnya majazi itu
macan itu telah lewat, atau itu ada macan naik motor. Ini kan bahasa majazi. Artinya macan itu adalah orang yang berani. Kalau kita belajar balaghah dulu, itu anak yang berani, itu anak yang ngawur begitu, atau dia memang suka makan daging. Kan begitu, sehingga dikatakan oleh anak-anak, itu macan lagi lewat naik motor. Itu. Jadi ini tergantung kepada subjek. Makanya kemudian wal khair bil isti'arati huwa al muradu li ghairihi. Itu maknanya begitu. Lah perbedaan antara wilayah meter dalam arti li ghairihi dengan wilayah forma, ideas yang intelektual itu sebenarnya sudah dijelaskan kemarin ketika berbicara tentang at-tabi'ah, berbicara tentang al-maujud. Begitu kan? Yang maujud itu yang mana? Yang meter itu. Di situ ada al-quwah, al-wujud dan seterusnya. Kemarin. Sekarang kembali kepada satu tema yang lain tetapi paradigmanya masih sama berkait dengan konsep kebaikan. Oke. Jadi oleh karena itu gitu ya. Ya tadi kemudian dia menjelaskan begini, wal muradu minhu ma yuradu li dzatihi. Murad itu adalah apa yang dikehendaki bagi substansinya. Loh, gitu. Wa ma yuradu li ghairihi wal muradu ma yuradu li dzatihi faqat. Dalam arti ma yuradu li dzatihi faqat itu adalah konsep kebaikan itu tidak bisa diintervensi oleh pihak lain. Karena dia Habib, dia mengatakan ini baik. Oh, enggak bisa. Itu tolok ukur ghair. Kebaikan itu ada pada dirinya sendiri. Nah, baru kalau li ghairihi ya li ghairihi. Begitu. Gitu ya. Ma yuradu li dzatihi ada juga pada saat yang sama ini konsep kebaikan yang mana antara substansinya dengan yang ghair itu campur. Itu katanya tadi kan, campur jadi satu. Nah, walladzi yuradu li ghairihi faqat bimanzilatid dawa. Walladzi yuradu li dzatihi faqat bimanzilatis sa'adah. Walladzi yuradu li dzatihi wa li ghairihi bimanzilatis sihah. Yang dimaksud contoh kebaikan itu betul-betul tolok ukurnya orang lain itu adalah obat. Maksudnya apa? Obat kamu obat ya? Dia nggak bisa jawab. Benar enggak? Karena dia jadi obat itu tergantung kepada saya. Daun kelor jadi obat saya yang menentukan. Iya enggak? Daun singkong jadi obat saya yang menentukan. Pete jadi obat saya yang menentukan. Teh jadi obat saya yang menentukan. Bukan dia. Jadi obat itu tergantung kepada yang lain. Bukan kepada dirinya sendiri. Loh, jelas kan? Wal khairu li ghairihi seperti halnya contohnya obat. Gitu. Jadi obat itu sangat tergantung kepada orang lainnya, bukan kepada obat. Struktur obatnya. Gitu. Kenapa? Ya karena praktis dia hanya memberi makna kebaikan ketika sudah menempel kepada orang lain. Bukan kepada dirinya sendiri. Satu, ada konsep kebaikan tetapi di dalam dirinya sendiri, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada saya. Contoh, kebahagiaan. Apakah Anda hidup bahagia? Enggak bahagia. Anda kurang bahagia. Saya bahagia tapi bla 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 bla. Misalnya contoh kan,
Yang lain bilang bahagia enggak? Aduh, gitu. Bahagia itu tolak ukurnya itu ketika di yang lain itu sangat-sangat berbeda antara satu subjektif. Gitu loh. Itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di yang utama. Gitu loh. Anda dengan jalan yang berbeda mencari kebahagiaan. Iya kan? Hidup itu mencari kebahagiaan. Kalau begitu kebahagiaan itu di sana. Kan gitu kan? Tidak di sini. Kan gitu. Kebahagiaan begitu. Konsep happiness itu tidak di sini. Kita hanya berusaha menggapai kebahagiaan. Kuliah biar bahagia, punya istri, punya anak biar bahagia, punya suami biar bahagia. Tetapi untuk mencapai kebahagiaan itu tentu belum tentu. Karena kebahagiaan ada di sana. Li zatihi, tidak li ghairihi. Nah, itu konsep, ya. Walladzi yuradu li zatihi wa li ghairihi. Ada juga konsep kebaikan tetapi ada nempel pada substansinya kepada yang lain. Misalnya contoh sehat. Sehat, ini contoh ya. Mungkin ada juga yang lain, cuman ini misalnya, atau misalnya ganti deh, iman. Iman, tetapi apakah iman itu kebahagiaan atau kebaikan? Nah, ini problematik juga. Begitu. Jadi sehat itu ada tolok ukur tentang kesehatan. Ini sehat begini. Nah, saya mengikuti tolak ukur ini, maka konsep zatihi dan ghairihi menjadi ketemu. Itu namanya khair li zatihi wa li ghairihi. Begitu. Lah, bagaimana dengan yang lain? Banyak sebenarnya. Contoh, biar sekolah ini dikatakan baik, maka perlu ada aturan-aturan. Misalnya harus disiplin, waktu datang jam sekian, kemudian disapu dulu sekolahnya, kemudian ada upacara dulu, kan begitu kan, dikondisikan upacara itu, kemudian masuk kelas dengan tertib, baca doa, kemudian mulai pelajaran, tidak terlalu lama juga harus istirahat. Ini namanya sebuah tolok ukur yang diciptakan untuk merumuskan kebaikan dalam sekolah. Nah, anak yang merasakan itu, yang melakukan itu, juga merasakan nilai-nilai kebaikan di dalam sekolah. Sehingga ada rumusan yang diciptakan tentang konsep kebaikan di satu sisi dan diterapkan oleh anak yang melaksanakan kebaikan itu di sisi yang lain. Sehingga kebaikan itu menjadi li zatihi walil majaz. Ini satu rumusan yang menurut saya sederhana tetapi agak kompleks juga gitu loh. Makanya kita harus paham begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi setelah dikasih contoh seperti sehat tadi ya, terus kebahagiaan menjadi ketemu. Ya, masih bisa dipahami. Ya, begitu. Makanya tadi itu. Oke. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqabasatun as-saniyah wa samanina bi annal wahida ismun mustarakun yadullu ala ma'anin katsiratin wa amla Abu Sulaiman ala jama'atin kuntu ahadahum sanata ihda wa tis'ana wa thuluthu mi'atin faqad su'ila 'anil wahidi faqala al wahidu ismun mustarakun yadullu ala ma'anin katsiratin ahaduha wa huwa ahaqqu bi hadzal ismi fa huwa wahidun bil adadi wa huwa
imma ayyujada min haitsu huwa mutlaqun wa mawdu'uha an-nafsu min ghairi ayyujada ma'ahu amrun minal mawjudati wa huwa bihadzal wajhi yani al-ma'ada wa ala hadza sawa'un ukhidha wahidan aw ukhidat Akhodu gitu aja. akhadhu wahidan aw akhadat Akhodda. aw akhadta wahidatan. Si. Ya akhoda akhoda. Ya nanti deh, terus aja nanti ketemu nanti. Wa yakunu mabda al-adadi alladhi huwa jam'ul wahdati kama yuqalu farsun wahidun wa insanun wahidun wa hadzal wajhu yani al-ma'duda. Oke, sampai situ dulu. Muqabbasat yang ke-82 tentang konsep kata al-wahid. Itu adalah isim atau nama yang mustarok yang menunjukkan atas beberapa makna yang banyak. Abu Sulaiman pernah mendikte kepada jamaah, kuntu ahadahum sanata ihda wa tis'ina. Saya adalah salah satu dari kalian di tahun 391. Kemudian ditanyakan kepadanya mengenai konsep al-wahid. Abu Sulaiman berkata, al-wahidu ismun mustarakun yadullu ala ma'anin katsiratin. Kata al-wahid itu adalah isim mustarok yang menunjukkan atas beberapa makna yang banyak. Salah satunya dan yang paling hakiki dengan nama ini atau sebutan ini itu makna kata wahidun yang satu dalam bilangan. Dengan nama ini. Iya. Dengan nama ini ima ayujada min haitsu wa huwa mutlaqun. Ada kalanya ditemukan dari sekiranya hal yang mutlak. Dan objek dari makna-makna ini itu adalah sebenarnya bukan objek, tempat aja. Dan tempat dari wahid ini adalah jiwa. Dari tanpa ditemukannya perkara yang menyertainya dari hal-hal yang sifatnya diwujudkan atau becoming. Wa huwa bihadzal wajhi yakni al-ma'ada. Hal itu dengan perspektif ini dimaknai sebagai al-ma'ad atau yang tempat kembali. Oke, ya. Ya, ini belum jelimet ya. Masih panas pemanasan. Yang jelas bahwa tunggal itu adalah isim mustarok. Itu dipancing dari kata-kata Abu Sulaiman As-Sistasani, kuntu ahadahum sanata ihda wa tas'ina wa salasa mi'atin. Saya di antara mereka pada tahun 391 gitu. Ada ahadahum, salah satu di antara mereka, ahad. Nah, tetapi ihda wa tis'ina tahun 391. Jadi ahadahum sama ihda ini sama-sama wahid sebenarnya, tetapi maknanya jelas berbeda. Kan begitu. Nah, jadi ketika Abu Sulaiman ngomong kayak gitu tuh, meskipun di situ dia bermaksud dalam konteks ingin menjelaskan saya ini hidup pada tahun 391,
Tetapi kemudian kan jamaah kan terpancing. Kalau begitu Anda ngomong ihda 2 kali dong. Ahadahum wa ihda. Kalau begitu apa makna dari wahid? Nah, gitu kan. Kemudian dia jawab bahwa wahid itu memang isim mustarak. Nah, mustarak itu ada beberapa makna. Nah, yang paling berhak dalam arti yang paling benar, yang paling hakiki itu adalah konsep kata-kata wahid dalam ruang adad. Jadi bilangan wahidun 1, isnaini 2, itu yang paling hakiki. Nah, tetapi dia ingin mengatakan bahwa karena bilangan ini itu berkaitan dengan persepsi atau berkaitan dengan kata-kata, Abu Sulaiman kemudian mengingatkan bahwa kata-kata wahid itu sangat abstrak. 1 itu abstrak. Dan itu tempatnya di dalam jiwa. Loh. Kenapa? Karena abstrak. Kembali lagi kepada ide, Mas. Kembali lagi kepada forma. Kembali lagi kepada surah yang kemarin kita bicara. Yang barusan kita bicara tentang masalah khair. Jadi dia kembali kepada konsep yang abstrak. Jadi wahid itu bukan wahid dalam arti sini, ini 1. Tidak. Gitu. Wahid itu ideas di dalam jiwa. Begitu. Gitu. Nah, ketika itu bahkan ketika di dalam jiwa itu dia menjelaskan min ghairi ayyujada ma'ahu amrun minal maut. Yang di situ tidak pernah berkaitan dengan hal-hal yang becoming. Tidak berkaitan dengan ini. Adat itu apa? Adat itu gampangannya matematik. Matematik itu intelligible. Jadi reason, matematik, epistem, ideas, forma itu intelligible. Intelligible itu ya ideas di sini. Tapi kalau appearance yang nampak ini, nah, imagination itu dan ini itu yang nyata. Kamu mengimajinasikan wanita cantik. This is the real, the lower ideas. Kan begitu. Karena mengimajinasikan itu mesti di dunia-dunia real. Begitu. Makanya the lower. Tapi kalau 2 sama tambah 2 itu udah highest. 2 tambah 2. Kenapa ideas? Sama dengan wahid itu. Tapi kalau sudah 1 ini, nah, itu sudah maujudah, berkaitan dengan meter. Ini naik turun kayak gini sudah bolak-balik kita pahami agar kita tidak terjebak dalam ideologi atau doksa yang bersifat gini, yang ecek-ecek gitu, maaf ya, yang particular, yang interpretable, yang subjektif gitu, dan itu semua gitu ya. Jadi disuruh ditarik ke arah sana. Kalau kita ada pemahaman yang berbeda tentang Al-Quran, this is manusiawi, this is no problem lah, biasa itu, ngapain itu kan, itu dalam dataran benturan realitas, imajinasi manusia, kemudian fakta-fakta empirik, tafsir-tafsir empiris. Tapi ketika dinaikkan ke atas idea of Al-Quran, misalnya al-khuluq al-azim, wah ini ideas, itu etika yang besar, yang agung, kan begitu kan, khuluq al-azim, itu hadis, itu kan, karena good di situ ada
bukan God tapi kebaikan. Aidis tadi as-sa'adah, al-khair, al-haqiqi itu adalah yang aidis. Kan begitu kan? Ini berdebat tentang makna-makna Quran yang empirikal tetapi tidak ada nilai-nilai moral. Ya saya kira inilah sering yang menjadi problem dari umat Islam gitu, sehingga tidak menjadi panutan kan pada akhirnya, karena justru moralitas yang dia bangun dari perdebatan empirik tidak naik ke dalam realitas yang ideas yang itu termasuk gitu ya. Wa ala hadza sawaun wa ala hadza sawaun akhadha wahidan au akhadhat wahdatun. Kalau gitu iya coba atas pengertian ini itu sama saja dikatakan atau mengambil kata wahidan maupun mengambil kata wahdatan. Wa yakunu mabda'ul adati alladhi huwa jamal wahdati. Kata wahid itu adalah tempat permulaan dari ruang matematika atau ruang bilangan, yaitu yang jamaknya, yang merupakan jamaknya dari kata yang merupakan jamak dari kata wahdat. Sebagaimana dikatakan satu kuda, manusia satu. Atas perspektif ini, maka kata wahid itu dimaknai sebagai yang dihitung. Yakni opo jam'ul ma'dudat iku al-wahdah kan gitu kan. Jadi ya kita kan sederhana ya. Tunggal tetapi jamak. Lucu kan? Itu loh. Kata tunggal tetapi jamak. Kok maksudnya gimana? Satu tetapi jamak. Wahidun atau wahdah mufrad, jamaknya wahdat. Satu tapi banyak. Tetapi satu. Adakah? Ya ada. Karena apa? Karena wahdat dalam arti jamak itu ada dalam dataran empirik. Itu loh. Kamu punya istri satu, punya istri satu. Berarti semuanya punya istri satu. Kulluha al-wahdat. Satu. Empirical. Jadi possibilities bahwa tunggal itu menjadi plural. Itu karena ma'dud. Tetapi kalau adat tidak bisa. Tunggal itu menjadi banyak. Loh, gitu. Adat itu begitu. Sekarang ya kita exercise ya. Trinitas. Satu tetapi tiga. Loh, iya kan? Kalau 3 sama dengan 1 sama dengan 3, itu maksudnya apa? Kalau konsepnya tunggal itu adalah 1, hakik ya harus 1. Tidak boleh lebih dari 1. Itu menyalahi konsep kata dari 1. Bukan 1 dalam 3. Kalau itu 1 bagian dari 3. Atau 3 ada di dalam diri yang 1. Kalau 3 ada di dalam diri yang 1, itu bukan 1 lagi. Menjadi 3. Lah, ya maaf saya mungkin keliru. Artinya apa? Konstruksi matematik adat di situ dalam konteks trinitas itu bukan kepada adat hakiki sebagai wahid atau wahdah, tetapi sudah ma'dud. Jadi konsepsi ma'dud sebenarnya
Ma'dud itu dihitung, bukan hitungan. Jadi Tuhan yang dihitung. Kan begitu kan? Oleh manusia. Tuh. Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Trinitas karena itu ma'dud. Dihitung dalam wilayah empirikal. Tidak hakiki. Masuknya tidak hakiki. Ahakkuha al-adad. Kan begitu kan? Katakan di sini tadi, ahakkuha bihadzal ismi fahuwa wahidun bil adad. Jadi harus wahid bil adad. Tidak bisa bisa dipecah-pecah atau apa seterusnya. Lah, ketika dia sampai ke ma'dud, maka akan menjadi mustarok. Jadi kata wahid itu mustarok dalam ruang yang ma'dud. Kalau Abu Sulaiman mengatakan huwa na'ana ahaduhum wa ihda wa tas'ina min salasimiyah. Nah, itu kan ma'dud. Dia dihitung. Gitu. Oleh karena itu mustarok. Karena dia dihitung. Dia dihitung dari mereka. Saya ini di antara mereka. Kemudian saya ini hidup pada tahun 391. Satu di antara mereka itu semua ma'dud. Gitu. Ini implikasi dari exercise kita bisa arah ke sana. Gitu loh Mas. Jadi kajian ini tidak semata paham di sini, tapi karena penuh dengan teori, penuh dengan konsep, bisa diaplikasikan dalam ruang-ruang yang lain. Begitu. Gitu. Meskipun tentu bisa diuji lagi. Oke, sedikit lagi. Waqala wa yuqalu. Qala wa yuqalu aidan al-wahidu ala ma huwa wahidun fil jinsi. Abu Sulaiman berkata, dan dikatakan juga kata al-wahid itu atas makna satu dalam jenis. Sebagaimana dikatakan sesungguhnya manusia, kuda itu adalah satu jenis dari hewan. Dan juga dikatakan wahidun binau'i, tunggal dari satu macam. Sebagaimana dikatakan Zaidun wa Amrun wahidun bil insani. Iya. Zaid, Amar itu adalah satu dalam konteks manusia. Wa yuqalu aidon wahidun bimana annahu ghairu mutajazziin bi manzilatin nuqtati. Dan dikatakan juga makna wahid itu dimaknai sebagai perkara yang sesuatu yang tidak dibagi atau tidak melebihi, tidak melewati. Bimangzilatin nuqtati, sebagaimana tempatnya, sebagaimana nuktoh. Dan sekarang atas perspektif ini juga dikatakan dalam seseorang bahwa innahu wahidun, seorang itu adalah orang tunggal. Wa innahu mutajazziun, dan sesungguhnya dia itu adalah orang yang melewati dari arah dua juz yang tidak beraturan. Jadi sebenarnya mutajazziun itu bukan melewati kalau menurut saya, tapi tidak bisa dibagi. Jadi annahu ghairu mutajazziun, tidak bisa dibagi, seperti halnya titik molekul atau titik atom gitu. Nah, tapi ketika ada kata-kata, seseorang itu satu. Padahal pada saat yang sama orang itu mutajazziun, bisa dibagi-bagi. Orang itu bagian, baik dalam dirinya sendiri atau dengan yang lain. Maka kemudian jawabannya fasyadda. Maka
kata-kata orang itu satu, itu menjadi syadz, dalam arti lemah. Gitu. Karena dia mutajazziun. Misalnya contoh, saya terdiri dari jiwa dan badan. Duh, kalau begitu tidak satu. Begitu. Ada jiwa, ada badan. Ada air, ada udara. Oh, kalau gitu tidak satu. Dan itu bisa dibagi-bagi. Kalau begitu konsep satu di dalam sini menjadi syad. Tapi lebih lepas dari syad atau masyhur ya istilahnya kalau dalam konteks bahasa syad itu, dari penjelasan ini kita mustarok itu bahwa wahid itu mustarok dalam arti zatihi wali ghairihi atau adad dan ma'dud. Nomor sudah dua kan adad. Ini kan mustarok ya. Wahid itu mustarok, adad, ma'dud, jenis. Nah itu kan jenis. Jadi insan, faras, wahidun, jenis satu jenis. Jadi berarti kata-kata satu itu maknanya banyak, tetapi salah satu jenis gitu loh. Semut itu satu, temennya yang banyak pak. Itu kan begitu kan. Nyamuknya itu Mas Allah cuma satu pak, cuma temennya yang banyak. Makanya merah semua pulang dari Cirebon ini. Oh iya ya, temennya yang banyak ya. Dia bilang begitu karena nyamuk itu yaitu misalnya min nau'ain, dari macam. Ada nyamuk Aedes aegypti, nyamuk opo, nyamuk ketiga, nyamuk rendeng, nyamuk pantai, nyamuk opo, naung. Jadi wahid tetapi nau'iyah. Nah, ada wahid nau'iyah, wahid jinsiyah, ada wahid juz'iyah. Loh. Jadi wahid itu begitu. Nah, ini konsep-konsep semua. Nau jenis ini sangat harus kita nggak boleh lepas ya, karena sebenarnya kata-kata itu sudah biasa. Juz, nau, kalau dalam logika itu ada fasl, juz ini fasl, kemudian nau, ada jenis. Nah, maaf ya saya bahasa Inggrisnya lupa lagi, sering lupa gitu. Ini bahasa yang umum yang common sense di kalangan akademik begitu loh, untuk mengkonsepsikan hal-hal yang berkait dengan itu. Jadi sama dengan ya itu penting untuk membangun struktur gagasan gitu. Jadi penting untuk membangun struktur gagasan ya. Contohnya. Oke, saya kira itu masih lagi atau ada pertanyaan atau nambah lagi? Kalau mengelompokkan sesuatu itu tetap dikatakan tunggal gitu Pak, sangat ada kelompok yang satu dengan yang lain itu. Ya itulah, kelompok itu ada bahasannya itu jenis. Tinggal terbentuk kelompoknya seperti apa. Apakah kelompok dalam arti jenis? Jenis itu terdiri dari berbagai nau begitu, tetapi dalam satu jenis, atau kelompok dalam arti berbagai fasal, juz, tetapi dalam satu nau begitu. Yes, pokoknya itu sebenarnya sudah diterapkan dalam arti apakah mengelompokkan sesuatu dalam satu kelompok itu dikatakan sebagai tunggal? Pertanyaan kan begitu. Ya karena tunggal itu maknanya mustarok. Ketika kita mengelompokkan satu kelompok orang yang namanya orang bersalah, itu satu, yaitu narapidana. Kan begitu kan? Narapidana. Itu satu. Tapi di situ banyak orang. Semuanya dalam satu nau namanya narapidana. Begitu. Ini berarti mengelompokkan. Gitu. Nah makanya
ketika kita memahami narapidana itu kita harus berpikir di situ ada banyak. Nah, gitu. Itu fungsi logikanya begitu. Kalau nanti di situ ada misalnya contoh ada dalam Al-Qur'an, applicable itu ini teori. Ketika kita bicara dalam Al-Qur'an, di situ ada kata-kata insan, di situ kata-kata al-bashar, di situ ada kata-kata macam. Itu logika-logika seperti ini akan masuk dengan sendirinya. Itu logika-logika di situ akan masuk dengan sendirinya. Makanya kemudian menjadi kadang-kadang ya menjadi problematik atau kompleks, tetapi kadang-kadang juga bisa memberi pencerahan. Kalau kompleks ya karena kita belum ketemu saja, gitu. Oke, saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.